Halo, selamat datang di Bio Editorial, podcast yang membahas topik-topik seputar publikasi ilmiah bidang biologi. Saya Miftahul Ilmi, Editor-in-Chief di Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology. Pada episode kali ini kita akan membicarakan bagaimana mengetahui sejarah suatu daratan menggunakan catatan fosil yang terkandung di dalamnya. Dan untuk membahas hal tersebut, di depan saya sudah hadir Mas Donan Satria Yuda, penulis artikel yang berjudul Biostratigraphy and Paleobathymetry Microfossil Foraminifera in the Sentolo Formation on the Jambon Line, Bantul Regency Special Region of Yogyakarta Province. Artikel tersebut terbit di JTBB volume 7 nomor 1. Selamat datang Mas Donan. Ya, selamat datang Mas Ilmi. Oke, sebelum mulai mungkin diperkenalkan dulu Mas Donan ini aktivitas sehari-harinya apa? Ya, saya Donan Satria Yuda, pengajar di Laboratorium Sistematika Hewan Fakultas Biologi UGM. Dan ya setiap hari memang ada di lab sistematika hewan untuk ngajar beberapa materi perkuliahan seperti sistematika hewan, paleontologi yang berhubungan dengan yang akan dibahas ini, kemudian ada herpetologi, ada paleozoologi. Nah itu berarti semua yang tua-tua ya, yang zaman jadul-jadul, semua yang jadul-jadul. Berarti nggak pernah bisa move on dari sejarah. Lo harus mencintai sejarah dong. Oh, baik. Untuk paper yang akan kita bahas hari ini nih sebenarnya judulnya pun saya agak ketelingsut tadi ketika baca ya. Ketelingsut itu bahasa Jawa artinya sedikit rumit di lidah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih biostratigraphy dan paleobathymetry ini, mungkin buat para pendengar kita yang agak awam dengan bidang ini. Ya, jadi sebenarnya latar belakangnya dulu ya sebelum jawab ke biostratigraphy atau paleobathymetry kalau boleh. Ya, boleh. Jadi sebetulnya ini kolaborasi. Jadi penelitian kolaborasi dengan teman ya, kolega dari geologi UGM. Jadi dari Fakultas Teknik Departemen Teknik Geologi UGM, Pak Didit. Jadi saya dengan Pak Didit memang kita sudah lama untuk memegang paleontologi di UGM ini. Kemudian beliau memberikan saran dan masukan, siapa tahu ada mahasiswa atau kita peneliti bareng-bareng tentang foram. Karena sebenarnya sejauh ini kalau saya di paleontologi lebih ke vertebrate ya, jadi ke hewan-hewan besar. Terus kemudian beliau menawarkan penelitian yang unik gitu kan, foraminifera. Dan kebetulan saya juga suka tentang fosil foraminifera. Jadi kita adakan kolaborasi ini dan akhirnya terbit di jurnal ini. Oke. Jadi latar belakangnya itu. Kemudian untuk biostratigraphy itu adalah cabang ilmu ya, atau bagian dari stratigrafi yang menggunakan fosil atau sisa bukti kehidupan masa lalu yang terdapat di lapisan batuan. Dan di mata kuliah kita ada stratigrafi, itu mata kuliah pilihan sebetulnya, tapi pengajarnya juga dari Departemen Geologi juga. Dan itu sangat bagus kalau bisa kita ambil juga mata kuliah pilihan tersebut di biologi. Oke, berarti biostratigrafi, kalau stratigrafi sendiri berarti tidak hanya berdasarkan fosil ya, bisa yang lainnya. Ada lito ya, kalau litostratigrafi kan berdasarkan batuannya ya. Jadi ada litostratigrafi, ada biostratigrafi dan lain sebagainya. Oke. Kalau paleobathymetry sendiri itu, paleo kan tua. Ya. Bathymetry itu pengukuran suatu kedalaman laut ya. Jadi untuk mengetahui atau bagaimana mengukur kedalaman laut purba di masa lalu. Oke, ini saya akan tanyakan nanti nih masalah laut ini, karena lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Jambon Line dan Sentolo Formation. Ini saya awalnya googling, Sentolo itu kan adanya di Kulon Progo ya. Iya, betul sekali. Kok tiba-tiba nyambung dengan Jambon ini gimana nih Mas Donan nih? Ya, jadi daerah Jambon atau jalur Jambon ya, bahasa Indonesia jalur Jambon yang kita teliti itu ternyata merupakan bagian dari formasi geologi Sentolo namanya. Jadi itu formasi geologi, jadi formasi dari endapan batuan yang pada usia tertentu itu ada di Sentolo, dan Jambon Line itu atau jalur Jambon adalah bagian dari formasi Sentolo itu. Jadi batuan dari endapan sedimen masa lalu di formasi Sentolo. Berarti formasi Sentolo ini sudah suatu terminologi yang ada di dalam ilmu biostratigrafi atau baru diusulkan sekarang? Oh sudah lama ya. Jadi formasi Sentolo itu sudah lama dan itu sudah jadi pakem ya di sini. Jadi orang sudah tahu secara umum, jika terutama geolog ya, kalau untuk geolog atau paleontolog itu kita tahu bahwa ada
formasi Sentolo itu pasti di daerah mana, kemudian masa waktunya, kala waktunya kapan itu mereka sudah tahu secara umum. Yang membedakan dengan formasi yang lain di sekitar Jogja? Kalau Jogja saya belum tahu ya, karena penelitian saya sebelumnya selain di Sentolo juga di Sangiran ya. Kalau di Sangiran itu kan memang ada formasinya juga di situ. Jadi kalau di Sangiran itu stratigrafinya juga lengkap. Jadi dari Pliocene bawah, kemudian Pleistocene bawah, Pliocene atas, Pleistocene bawah dan lain sebagainya itu urut. Nah di sini kalau yang di formasi Sentolo ini jauh lebih tua daripada yang di Sangiran. Iya. Kalau nggak salah itu kemarin hasil penelitiannya itu kan paling bawah itu Miocene ya. Jadi awal Miocene gitu kalau di formasi Sentolo itu. Awal Miocene itu sekitar cukup tua di sini. Kalau akhirnya di atas itu adalah Pliocene. Jadi kalau di Sangiran itu Pliocene atas 2,58 juta tahun yang lalu. Kalau yang di sini itu 5,3 juta tahun yang lalu. Jadi lebih tua, jauh lebih tua daripada yang di Sangiran. Baik. Berarti kalau berdasarkan ini dulu itu Jambon, daerah Jambon dan sekitar Jogja ini berarti dulu di bawah laut berarti? Ya, betul. Jadi di sekitar 5,3 juta tahun yang lalu ini ada di kedalaman 200 sampai 2000 meter itu ya. Itu kalau saya nggak salah ingat ya, mungkin ini perlu diperbaiki. Dulu bukankah ada teori bahwa sebenarnya Jawa itu kan lebih tinggi daripada yang sekarang karena Jawa, Kalimantan dengan Sumatera itu menjadi satu paparan yang besar, berarti kan harusnya lebih tinggi ya dari yang sekarang. Tapi kapan itu berada di bawah laut sebenarnya? Ya, jadi kalau itu land bridge ya, jadi jembatan darat itu terbentuk ketika masuk Pleistocene. Masuk Pleistocene itu 1,8 juta tahun yang lalu. Oke, berarti lebih baru ya? Ya, lebih baru. Jadi Miocene atas mau masuki ke Pliocene bawah itu Miocene atas ya, betul. Miocene atas itu kita masih di bawah laut, sekitar 5,3 juta tahun yang lalu. Miocene akhir atau Miocene bawah hingga Pliocene awal itu kita masih ada di bawah laut. Kemudian ketika masuk ke Pleistocene atas mendekati Pliocene atas mendekati Pleistocene itu kita udah mulai ke atas. Nah, selama Pleistocene itu kita udah di permukaan laut. Nah, di situ di Pleistocene sekitar 1,2 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai Holocene itu ada zaman es mencair. Nah, itu baru naik turunnya permukaan air laut di situ. Jadi ketika Jawa sudah mulai naik ke permukaan laut, baru terjadi zaman es yang menyebabkan Jawa jadi jauh lebih tinggi. Jadi Jawa, Sumatera, Kalimantan jadi satu karena ada land bridge. Tapi sebelumnya itu semuanya ada di bawah laut. Di bawah laut semuanya. Belum muncul ke atas. Dan ini buktinya baru ditemukan di Jambon Line ini ya. Berarti daerah Jogja yang lainnya belum ditemukan atau sudah ada penelitian sebelumnya? Oh iya, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya di daerah Bumiayu juga sudah ada. Di Sangiran juga sudah ada untuk forum ini. Saya juga pernah mempublikasikan forum, tapi dulu masih JTBB belum ada, masih PIB gitu ya. PIB kan pernah satu dengan mempublikasikan forum Minifera di sana bukan dengan Pak Didit tapi waktu itu dengan Pak Indra sama Pak Indra dan Pak Didit juga satu lab. Intinya di Sangiran memang jauh lebih muda. Sangiran lebih ke Pleistocene di situ daripada yang di sini. Tapi yang Bumiayu saya belum dapat datanya ya. Tapi Bumiayu juga tua, itu juga termasuk yang naik ke permukaan lautnya itu lebih dulu daripada yang di Jawa Tengah sini. Oke. Gimana jadinya ya? Saya agak bingung jadinya. Kalau misalnya sebelah Bumiayu itu kan berarti kan sebelah barat kita barat kita. Dia naik lebih dulu tuh berarti apakah dulu pulau kita tuh agak miring ke arah? Iya, jadi naiknya tuh nggak rata. Jadi kadang gini, kadang gini. Sebentar, kadang begini harus dijelaskan. Jadi kadang sisi utara barat dulu yang naik, tapi sisi tengah selatan itu masih di bawah permukaan laut. Gitu, oke. Ya, terus kemudian yang sisi tengah ke selatan naik ke permukaan laut, yang sisi baratnya turun. Oh, jadi gitu. nggak rata. Jadi nggak rata utara, tengah, selatan itu naik bersama-sama, nggak rata. Itu memang karena masalah lempeng kita yang berubah atau airnya saja yang... Dua faktor itu, Mas. Ya, jadi dua faktor itu. Jadi dari lempengnya juga nggak rata, juga dari ada naik turunnya permukaan air laut juga fluktuasi zaman es mencairnya juga
tinggi waktu tinggi itu. ya. Baik. Nah, kalau dilihat secara umum tadi kan sudah disebutkan di Bumi Ayu juga seperti itu ya. Itu berarti sejarah ini bisa menyumbang apa pada apa yang sebenarnya terjadi pada kepulauan kita atau Jogja atau kepulauan kita secara nasionalnya. Ya, jadi ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah berarti kan kita tahu di masa lalu itu pernah terjadi kita di bawah laut, kemudian kita naik, ada kemungkinan lagi kan karena itu gerakan lempeng bumi nggak ketahui, siapa tahu kita bisa turun lagi, siapa tahu ketika es mencair lebih parah lagi yang sudah banyak buktinya sekarang, siapa tahu kita juga tenggelam lagi dalam tanda kutip. Jadi ada kalau di geologi ada prinsip uniformitarianisme ya, prinsip keseragaman. Jadi apa yang terjadi di masa lalu akan kembali mungkin ya akan jadi kejadian di masa kini bisa menjadi gambaran di masa lalu, dan kejadian di masa lalu bisa jadi gambaran di masa kini juga ya, di masa depan. Jadi ada kemungkinan itu bisa terjadi juga nanti di masa depan. Sekarang kan memang lagi hot-hotnya nih, hot-hot dalam arti kata hot sebenarnya dan hot dalam arti kata berita-berita bahwa terjadi mencairnya es yang ada di kutub ya. Nah, apakah ada gambaran nggak kira-kira akan sedalam apa Jogja atau Pulau Jawa secara umum itu turun di bawah lautnya kalau melihat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya itu? Tapi kalau yang di zaman yang bisa jelaskan, kalau di zaman dulu memang kita waktu itu masih ada di bawah, jadi ada gerakan tektonik yang mengangkat kita. Ya. Jadi kita memang waktu itu memang di bawah permukaan air laut. Nah, kalau sekarang karena kita sudah ada di atas, sudah terdorong ke atas, yang paling jelas itu kan Gunung Kidul tuh. Gunung Kidul itu kan banyak sekali fosil terumbu karang di sana. Oh iya. Apalagi setinggi itu sekarang. Berarti kan dulu dia jauh di bawah kita. Jadi kita sebenarnya sekarang udah jauh lebih tinggi. Jadi ketika tergantung dari jumlah atau volume yang mencair nantinya. Tapi posisi kita sekarang memang sudah ada di atas karena ya dalam tanda kutip diberi keuntungan kita sudah terangkat oleh tenaga tektonik itu gitu. Jadi kita udah ada di atas. Jadi ketika apakah kita bisa tertutup oleh air lagi, tapi tergantung dari volume yang mencair di gunung-gunung es. Iya. Bicara tentang Gunung Kidul tadi menarik juga ya, sedikit karena tersebut. Itu apakah di sana foraminifera itu kan bukan terumbu karang ya? Foraminifera itu kan mikrofosil ya, jadi Nah, kalau di sana foraminiferanya juga ada atau apakah formasinya sama tuanya dengan yang ada di Sentolo? Ya, ada beberapa penelitian, tapi saya lupa juga, belum saya baca. Tapi kemungkinan besar di Gunung Kidul juga tua ya, karena memang posisinya ada di bawah laut. Cuman seberapa tua itu saya harus ngecek lagi di data yang ada dari teman-teman geologi itu. Jadi jelas kondisinya tua sekali karena dia dulu ada di bawah laut. Dan kalau saya tidak salah, tanahnya pun berbeda dengan tanah yang ada di bagian lain dari Jogja ya, karena dia terbuat dari kapur. Iya, karena lebih banyak kapurnya kan. Itu kan dulu terumbu karang yang masih hidup kan. Jadi sekarang jadi kapur seperti itu. Jadi memang bukti yang sangat bagus sebenarnya kalau di kita ada di Sentolo, di Kulon Progo, sama ada di Gunung Kidul itu untuk membuktikan bahwa kita dulu ada di bawah permukaan laut. Kemudian terdorong oleh mungkin subduksi lempeng, ada kita jadi naik ke atas beberapa tenaga geologis di situ yang membuat kita terangkat ke atas. Oke, baik. Saya rasa itu, terima kasih sekali Mas Donan atas pencerahannya dan demikian episode kali ini. Apabila ingin membaca artikel Mas Donan lebih lanjut, tautan akan kami letakkan di deskripsi, dan podcast bio editorial dapat diakses di YouTube, di Anchor FM dan Spotify. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai bertemu di episode berikutnya.